Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Di video kali ini, gua mau share nih hasil dari project yang udah gua kerjain, yaitu perancangan sistem peminjaman buku perpustakaan. Pada proyek ini dibuat untuk mata kuliah RPL atau rekayasa perangkat lunak, dan gua bakal ngejelasin dari awal sampai akhir, mulai dari kenapa sistem ini perlu dibuat, gimana cara ngerancangnya, sampai gimana cara kita nguji apakah sistem ini beneran jalan sesuai harapan. Semua ini akan gua bahas lewat 4 tahapan besar. Yang pertama ada analisis kebutuhan, kedua perancangan sistem, ketiga pengujian, dan keempat laporan project secara lengkap. Oke, kita mulai dari bab pertama ya, yaitu ada pendahuluan. Di pendahuluan ada latar belakang. Bayangin nih, kamu pergi ke perpustakaan mau pinjam buku, tapi petugasnya harus nyari dulu di buku besar, nulis manual di kartu pinjaman, terus menghitung denda yang kalian telat kembalikan buku itu. Eh, itu yang terjadi di banyak perpustakaan yang masih menganut sistem lama atau manual. Terus masalahnya jelas. Yang pertama ada pencarian buku jadi lambat dan susah. Yang kedua, data rentan hilang kalau dokumen fisiknya rusak. Yang ketiga, proses peminjaman dan pengembalian makan waktu yang lama. Dan yang terakhir, yang keempat, bikin laporan periode jadi pekerjaan yang melelahkan. Nah, dari situasi itu muncul ide untuk membuat perancangan sistem pengembalian buku perpustakaan supaya semua proses tadi bisa jadi lebih cepat, akurat, dan efisien. Oke, selanjutnya ada rumus masalah nih. Dari latar belakang tadi muncul 5 pertanyaan utama yang jadi faktor proyek ini. Yang pertama ada bagaimana sistem bisa mengelola data buku secara efisien. Kedua, bagaimana sistem bisa mempermudah pendaftaran anggota dan manajemen datanya. Yang ketiga, bagaimana sistem bisa menangani proses pinjaman dan pengembalian secara digital, termasuk perhitungan denda otomatis. Yang keempat, bagaimana sistem bisa menghasilkan laporan yang akurat dan periodik. Yang terakhir, yang kelima, bagaimana desain antarmuka yang intuitif dan mudah dipahami oleh operator. Oke, poin selanjutnya yaitu tujuan sistem. Eh, dari rumusan masalah itu, tujuan proyek ini adalah membangun sistem informasi perpustakaan yang bisa mengelola data buku, anggota, pinjaman, dan pengembalian secara terintegrasi dalam satu platform. Poin yang kedua, mengoptimalkan perhitungan denda keterlambatan. Yang ketiga, yaitu menyediakan laporan komprehensif untuk kebutuhan manajemen. Dan terakhir, yaitu yang keempat, mendorong operasional paperless, mengurangi ketergantungan pada dokumen fisik. Poin selanjutnya ada kebutuhan fungsional nih. Kebutuhan fungsional adalah daftar hal-hal yang wajib bisa dilakukan oleh sistem. Ini ibarat daftar kemampuan yang harus dimiliki sistem sebelum bisa dipakai. Ada 12 kebutuhan fungsional yang sudah diidentifikasikan. Yang paling kritikal atau prioritas tinggi. Ada 6. Yang pertama, seperti yang tadi di sini, sistem bisa melakukan autentikasi penggunaan alias login dan logout. Kemudian yang kedua, sistem bisa mengelola data buku, tambah, edit, hapus, dan cari. Yang ketiga itu sistem bisa mengelola data anggota. Kemudian sistem bisa memproses pinjaman buku. Selanjutnya sistem bisa memproses pengembalian buku. Dan yang terakhir, sistem bisa menghitung denda keterlambatan secara otomatis. Selain itu, ada juga nih fitur-fitur pendukung seperti laporan, ekspor PDF, notifikasi, dan dashboard statistik. Oke, sekarang kita masuk nih bagian yang paling menarik, yaitu di bab 3, perancangan dan pengujian. Di sini kita menuangkan semua kebutuhan tadi ke dalam bentuk diagram dan desain yang terstruktur. Seperti yang teman-teman bisa lihat di sini, ada diagram konteks.
Diagram konteks ini adalah gambaran paling sederhana dari keseluruhan sistem. Kita lihat sistem sebagai satu kotak desain. Kita lihat sistem sebagai satu kotak besar. Lalu, lihat siapa saja yang berinteraksi dengannya. Ada administrator atau petugas, kemudian sistem informasi perpustakaan, dan yang terakhir kepala perpustakaan. Dalam sistem perpustakaan ini ada dua entitas eksternal. Yang pertama adalah administrasi atau petugas perpustakaan, seperti yang kita lihat di sini. Ada petugas perpustakaan, mereka yang memasukkan data buku, anggota, memproses peminjaman dan pengembalian. Yang kedua adalah kepala perpustakaan, mereka yang buat laporan dan statistik untuk pengembalian keputusan. Lalu dari sistem konteks ini kita sudah tahu siapa pengguna sistemnya dan informasi apa yang mengalir masuk dan keluar. Selanjutnya ada data flow diagram atau disingkat DFD. Kita lihat data flow diagram atau DFD. Kalau diagram konteks tadi hanya satu kotak, DFD mecah sistem itu menjadi proses-proses yang lebih detail. Tuh, seperti yang kita lihat di sini ya. Oke, dari DFD level 0 ini ada 6 proses utama nih. Yang pertama ada login atau verifikasi identitas pengguna sebelum mengakses sistem. Oke, yang kedua ada kelola buku, semua operasi terkait manajemen data buku. Dan yang ketiga ada kelola anggota, manajemen data keanggotaan perpustakaan. Yang keempat, pinjaman, yaitu mencatat dan memproses transaksi pinjaman buku. Kemudian yang kelima ada pengembalian, yang mana mencatat pengembalian dan menghitung denda bila ada yang telat. Kemudian yang keenam yang terakhir itu ada laporan. Laporan menghasilkan laporan dari seluruh data transaksi. Setiap proses ini terhubung ke penyimpanan data, yaitu database buku, database anggota, dan database pinjaman. Poin selanjutnya itu ada Entity Relationship Diagram atau disingkat ERD atau ERD. Nah, kalau DFD itu menggambarkan aliran data, maka ERD atau Entity Relationship Diagram menggambarkan struktur data sendiri. Entity apa saja yang ada dan bagaimana hubungan antara entitasnya. Dalam sistem ini ada 4 entitas utama. Oke, kita lihat di sini ya. Yang pertama ada buku. Buku menyimpan informasi koleksi buku. Kemudian ada anggota. Di sini ada anggota, yaitu menyimpan data keanggotaan. Oke, kemudian ada pengguna nih. Kenapa pengguna di sini? Data pengguna itu data akun administratornya sistem. Dan yang terakhir ada peminjam di tengah-tengah sini, peminjam yang menjadi tabel pusat. Kenapa di tengah-tengah sini? Karena peminjam itu menjadi tabel pusat ya, karena dia menghubungkan ketiga entitas lainnya. Kemudian hubungannya adalah on to many atau 1:n. Artinya satu anggota bisa melakukan banyak pinjaman dan satu buku bisa dipinjam berkali-kali di waktu yang berbeda. Poin selanjutnya yaitu ada desain database. Dari ERD tadi kita terjemahkan ke dalam desain database yang konkret 4 tabel utama. Ya sini ya ada tabel. Yang pertama itu ada tabel buku. Menyimpan judul, penulis, penerbit, kategori, stok dan ISBN. Kemudian ada tabel anggota. Tabel anggota itu isinya ada menyimpan data lengkap anggota termasuk nomor anggota unik, email, dan status aktif atau nonaktif. Tabel selanjutnya yaitu tabel peminjaman. Seperti yang saya lihat di sini ya. Yang paling kompleks karena disinilah semua transaksi dicatat. Siapa yang pinjam, buku apa, kapan dipinjam, kapan harus kembali, dan satu tabel lagi untuk penggunaan sistem. Dengan struktur ini, seluruh data terorganisir, rapih, dan saling terhubung lewat forgame key.
Oke, poin selanjutnya itu ada design interface atau UI. Yang mana di sini kita akan mereview hasil dari project yang setelah saya buat. Ini dia tampilannya. Yang pertama itu kita harus login. Ini adalah halaman loginnya. Setelah kita tulis username terus password, kita bisa langsung masuk. Ini dia tampilannya ya, tampilan home. Di sini kita bisa lihat nih, total buku ada berapa, total anggota ada berapa, buku dipinjam ada berapa. Kemudian ada juga nih yang terlambat ada berapa orang tuh. Seperti itu di bawah ini kan. Eh, ini ada pinjaman terbaru nih, nama anggota Muhammad Firdaus. Judul buku yang saya pinjam yaitu Psikologi Umum. Tanggal peminjamannya ada di 2024, tanggal 20 Mei. Jatuh temponya di tanggal 27 Mei 2024 nih. Statusnya dipinjam karena belum lewat waktu ya, belum lewat waktu peminjaman. Kemudian kita lihat nih di sini ada Budi. Ada Budi ini judul buku yang diambilnya Psikologi Sosial dari tanggal 19 Mei 2024 sampai tanggal 26 Mei 2024. Di sini dia terlambat mengembalikan buku. Kita di sini ada beberapa menu ya, yaitu dashboard. Dashboard ini ada tampilan utama. Ini juga ada daftar-daftar buku populernya tuh, ada daftar buku populer. Kemudian ada fitur data buku. Ini ada banyak ya data buku. Kita bisa cari-cari ini buku-buku kita di sini nih yang mau kita pinjam. Tuh. Kemudian ada anggota, daftar anggota. Ini ada juga ya daftar anggota. Misalnya Muhammad Firdaus, dia minjam buku ada 5, dikembalikannya baru 3 nih. Terus ada Siti, dia minjam buku ada 3, yang dikembalikan baru 1, dan lain-lain. Kemudian ada juga nih peminjam. Nih, ini daftar peminjam ya. Tuh. Bisa kita lihat sini ya. Daftar buku yang pinjamnya juga ada tuh. Terus di sini kita buka fitur pengembalian. Kembalikan, oke. Laporan. Aturan. Tuh, udah itu tadi ya hasil project saya. Oke guys, itu tadi semua yang udah aku jelasin dari analisis sistem sampai pengujian dari hasil project aku. Mungkin sampai situ saja penjelasan pada hari ini. Saya ucapkan terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you guys.